Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin Alatas, program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas 1D. Adanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Hadis dengan dosen pendidik Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauzia LCMA dengan tema penjelasan mengenai perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Baik, jadi kita sering melihat nih, di dalam sebuah hadis itu terdapat banyaknya rantaian penutur di dalam periwayatannya. Namun kita namun sebelum kita membahas lebih lengkap tentang perbedaan ilmu hadis riwayah itu apa, ilmu hadis riwayah itu apa, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sih pandangan para ulama mutaqaddimin dalam mengartikan ilmu hadis dan bagaimana sih ulama mutaakhirin dalam membagi ilmu hadis itu sendiri. Ulama mutaqaddimin mengatakan bahwa ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta ulama mutaakhirin membagi ilmu hadis ini dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah, yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Kita masuk ke inti dari materi ini yang akan membahas ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pertama kita bahas ilmu hadis riwayah. Apa sih ilmu hadis riwayah itu? Ilmu hadis riwayah dikutip dari kitab Al-Suyuti bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang meliputi periwayatan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada loh sejak zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dan kemudian ilmu hadis riwayah dibagi lagi nih menjadi dua bagian. Apa itu bagiannya? Yang pertama ilmu hadis riwayah bil lafzi. Yang kedua ilmu hadis riwayah bil ma'ni. Ya bil lafzi yaitu hadis yang periwayatannya dari para sahabat yang langsung menerima Nabi, kemudian ditulislah oleh para sahabat itu dan mereka sampaikan dengan kalimat-kalimat yang persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan contoh hadis dalam periwayatan bilafzi ini yaitu sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang menggunakan kalimat-kalimat tersebut pada permulaan hadisnya memberikan tanda bahwa itu merupakan hadis riwayah bil lafzi. Nah, kemudian bagian kedua dari hadis riwayah yaitu hadis riwayah bil makna. Apa itu yang hadis riwayah bil makna? Yaitu apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu disampaikanlah oleh para sahabat, tapi dengan penjelasan mereka sendiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat itu sahabat tidak sama daya ingatannya dan sahabat tidak menulis apa yang disampaikan, tidak langsung menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian para sahabat ada yang tidak menghadiri atau bertemu langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka hanya mendengar dari para sahabat yang bertemu langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis riwayat bil makna ini seringkali terjadi banyak ikhtilaf di dalam mengartikan maknanya tersebut. Namun hikmah dari hadis riwayah bil makna ini apa? Yaitu mempermudah kita di dalam memaknai sebuah hadis. Karena hadis riwayat bil makna ini dijelaskan oleh para sahabat dengan redaksi mereka sendiri atau dengan penjelasan mereka sendiri. Begitu. Taib nastamir ila bab sani dari materi kita kali ini yaitu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan narwi. Ingat-ingat nih, rawi dan narwi dari segi diterima atau ditolaknya. Tadi ada kata rawi dan narwi. Perawi itu apa sih? Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dari satu orang kepada orang yang lainnya, itu disebut adalah rawi. Dan kalau periwayatannya itu terus bersambung namanya periwayatan mutasil. Itu seperti apa sih contoh perawi itu? Seperti pada hadis telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang perawi. Beliau dinamakan perawi
Karena kenapa? Karena beliau meriwayatkan hadis dari satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini disampaikanlah kepada Al-A'raj, Al-Zinad, Abu Az-Zinad, dan Malik dan Yusuf dan Abdullah dan yang lainnya. Dari Sayyidina Abu Hurairah kemudian disampaikanlah kepada periwayatan yang lainnya atau perawi yang lainnya, dan periwayatan ini terus bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah membahas tentang perawi, sekarang kita membahas tentang al-narwi. Apa itu al-narwi? Al-narwi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada yang lainnya seperti sahabat atau tabiin. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti Imam Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Abdullah, dari bapaknya dari Rasulullah. Nah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutnya adalah perawi. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda seperti ini. Nah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah disebutnya al-narwi, yaitu sesuatu yang disandarkan langsung kepada Nabi dengan sanad yang bersambung dari awal hingga akhir. Singkatnya dari ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, macam-macam syarat-syarat mereka, jenis-jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Teks dari materi yang berjudul perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah ada pada cara metode dalam penyampaian, pemeliharaan fungsi, dan lain-lainnya. Yang pertama, hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ini fungsi dan metode pemeliharaan hadisnya, yaitu yang pertama ada di permulaan hadis sebelum memasuki isi atau matan hadis. Kedua, metode mereka di dalam pemeliharaan hadis, yaitu dengan cara periwayatan hadis, baik dari cara penerimaan dan cara penyampaiannya itu, baik dengan secara makna atau secara lafaz. Yang ketiga, ilmu hadis riwayah tidak lagi berkembang setelah dibukukan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Al-Tirmizi, dan yang lain-lainnya. Yang terjadi pada saat kapan? Pada saat 3 Hijriah. Jadi ilmu hadis riwayah ini di zaman sekarang sudah tidak lagi berkembang. Terakhir itu pada saat dibukukannya secara resmi atau secara besar-besaran yang terjadi pada abad ketiga Hijriah. Yang keempat, metode penyampaian hadis riwayah terbagi menjadi dua redaksi. Yang pertama, meriwayatkannya baik dengan lafaz, perbuatan yang masih asli atau sesuai yang diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kata lain kalimat yang persis. Yang kedua, meriwayatkan hadis dengan makna atau dengan kata lain yang dibicarakan atau perbuatan Rasulullah hanya dipahami maknanya saja, lalu disampaikan para sahabat dengan makna yang mereka pahami. Kebanyakan hadis riwayat bil makna ini digunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam fikih dan lebih banyak diambil dari perbuatan Nabi, seperti diamnya Nabi. Dengan diamnya Nabi, kemudian para sahabat memperhatikan apa yang dilakukan Rasul dalam beribadah, beraktivitas, akhlak Nabi sehari-hari, dan dari situ para sahabat memaknai dari keperbuatan Nabi itu dan menyampaikannya kepada yang lainnya dengan maknanya mereka sendiri. Nah, maka dari ini hadis riwayat bil makna ini sering terjadi ikhtilaf dalam mengartikan maknanya. Fungsi ilmu hadis riwayah, yang pertama menyambungkan pesan Nabi, yang kedua memelihara kelestarian hadis agar tidak lenyap dan sia-sia. Karena dengan periwayatan yang mutasil itu, maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak lenyap dan sia-sia, terus bersambung. Yang ketiga, untuk rujukan dan hujah yang jelas sumbernya sampai kepada Rasulullah bagi para umat di zaman sekarang. Dan yang keempat, menghindari adanya kemungkinan yang salah sumber, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab berita yang beredar pada umat Islam zaman sekarang ini bisa jadi bukan hadis. Mereka menggunakan seolah-olah itu hadis, tetapi itu hanya berita-berita hoax yang tidak ada sumbernya. Nah, dengan kita mempelajari ilmu hadis riwayat ini, kita mengetahui ini sumber-sumber yang jelas yang mutasi langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, yang terakhir, fungsi daripada ilmu hadis riwayat yaitu menghindari kekeliruan dalam makna hadis yang susah dipahami.
karena dalam metode hadis riwayah ini sudah ada ilmu hadis riwayah bil makna yang sudah dimaknai oleh para sahabat dengan redaksi atau maknanya mereka sendiri untuk mempermudah umat di zaman sekarang di dalam memaknai sebuah hadis. Dan sedangkan untuk ilmu hadis diroyah, yaitu metode mereka dalam pemeliharaan hadis dengan cara penghimpunan hadis, kemudian menyampaikan hadis termasuk tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan, riwayat, macam-macam hadis, mana hadis yang diterima, mana yang tidak, mana hadis yang sahih, mana yang bukan, dan menjadi perkembangan sebuah hadis untuk pegangan generasi selanjutnya. Berbeda dengan ilmu hadis riwayat, kalau ilmu hadis diroyah ini perkembangan dan pembicaraannya terus berlanjut hingga di zaman sekarang, dan mempermudah dalam mempelajari ilmu hadis dengan dibukukannya ilmu hadis diroyah ini beserta sanad matan perawinya, maka mempermudah di dalam pembelajarannya untuk umat di zaman sekarang. Kemudian menjadi pembicaraan dan perkembangannya tetap berjalan. Maka dari itu ilmu hadis diroyah seringkali disebut dengan usul fikih. Dan dengan demikian pada masa berikutnya apabila terdapat pembicaraan dan kajian tentang ilmu hadis diroyah lah yang menjadi patokan di zaman berikutnya atau di zaman sekarang setelah ilmu hadis riwayat sudah tidak lagi berkembang. Agar dapat mengetahui kuatnya hadis nih dalam periwayatannya, kita tidak hanya mengetahui sumber-sumber atau periwayatan hadisnya saja, tapi kita mengetahui ini nih, bagaimana sih kuatnya periwayatan tersebut, terputus atau tidak, dan syarat-syaratnya ada kecacatan atau tidak di dalamnya. Kemudian agar dapat mengetahui kaidah-kaidah dan masalah-masalah ilmu hadis, dan agar dapat mengetahui keadaan para perawi. Jadi kita tidak hanya menghafal aja perawi-perawinya, tapi kita juga bisa dapat mengetahui keadaan para perawi dalam segi bacaan, adilnya, agamanya, dan hafalannya, dan proses penerimaan hadis serta penyampaiannya. Terakhir, untuk menetapkan hadis mana yang makbul atau hadis yang diterima sebagai rujukan ulama di zaman sekarang untuk diamalkan. Karena di zaman sekarang walaupun sudah ada sumber-sumbernya, tetapi ada juga orang-orang yang memakai hadis yang tidak makbul atau tidak sahih atau tidak diterima, tapi mereka gunakan sebagai landasan dan mereka gunakan untuk rujukan. Itu salah, dan kita mengetahuinya nanti ada di dalam ilmu hadis diroyah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini yang berjudul ilmu hadis riwayah dan diroyah. Apabila ada kata yang kurang, sulit dipahami ataupun salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus belajar lebih dalam lagi mengenai ilmu hadis. Akhirul kalam, as'alullah an yuwaffiqana jami'an lima fi khairi wa shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.